aku, tapi ini satu untuk semua ya. Jadi pertama untuk mengukur ini hambatannya berapa sih? 68 ohm. Nah ini juga digunakan untuk mengukur V dan I tambahan. Terus apa lagi? Udah. Ada peralatan pendukung nanti. Ini yaitu power supply. Ya, karena ini kan dari sini kan listrik AC ya. Nah praktikum kita pakai listrik yang DC. Nah sumber listrik DC itu apa aja yang Anda tahu? Baterai, aki. Kita nggak pakai baterai, nggak pakai aki, tapi kita pakai power supply. Power supply ini sifatnya sama seperti charger ya, mengubah dari VLN itu AC masuk ke handphone kita itu DC. Baterai kan ini pakai baterai kan? Iya. Baterai itu DC. Power supply. Jadi keluarannya dari sini nanti DC. Gak apa-apa dipegang. Ini saya jelaskan dulu. Power supply berarti dia menyediakan power. Menyala. Kemudian ini untuk menyalakan dia punya dua channel. Ya. Channel itu bukan yang siaran TV digital kayak itu. Kalau ada siaran BCTV, channel itu kayak ya dua source ya. Kita bisa pakai dua source. Tapi kita nanti pakai satu aja. Ini nanti yang baru disambungkan ke rangkaian. Rangkaian yang kita buat di sini. Ini bentar ya. Yang keluar dari sini itu kita pengen bisa mengubah-ubah berapa nilai tegangannya. Ada tombol yang ini sebenarnya pengaman juga. Jadi selain power yang di sini, supaya arusnya keluar itu tekan tombolnya sini. Nah, ini kan tegangan ya, yang hijau ini hijau apa kuning terserah. Yang ini VV, di sini ada tulisannya V, itu ada nilai tegangan. Ini kan 220 masuk power supply ternyata diubah menjadi 10,3 DC. Ya, kita bisa ubah. Nah, mau berapa? Terus ini nilai ampere 0 karena belum ada apa? Belum ada arus. Iya, kenapa belum ada arus? Karena belum dicolok. Belum ada apa? Belum ada rangkaian. Oke, ada arus itu akan muncul jika ada Hambatan. beban atau hambatan. Kita coba apakah saya dianggap sebagai beban atau tidak? Ada. Tidak ya? Nggak apa-apa, ini nyala beneran, ini nyala. Tapi karena DC ya, saya tidak dianggap sebagai beban. Oh, misalkan pasang di sini, kita sambungkan. Tenang aja, praktikumnya tidak sesederhana ini. Ini contoh aja. Nah, kan ada ya. Ada langsung nilainya. Tapi nilai yang dicatat di laporan sementara nggak boleh nilai yang ada di sini. Nilai yang ada di alat ukur. Oke, kalau pakai satu hambatan ya sederhana. Kita nanti pakai 3 hambatan, dirangkai secara seri dan dirangkai secara paralel. Prinsip ini yang bikin bingung. Semoga nggak ada yang Poboya melihat kayak ginian ya. Yang Poboya melihat ginian merinding. Ini tidak boleh asal dipilih ya. Maksudnya lubang-lubang ini. Kalau Anda melihat sini ada yang garis putih-putih. Ada. Ada yang ada yang nggak ada. Ada. Yang belum bisa melihat, tolong Yang dijemput dulu. Fokus ya. Bisa ya. Putih, garis putih. Kotak. Ya. Ini putih. Ini putih. Putih. Ya, putih. Berarti kan kotak ya, kotak. Nah, satu kotak itu mereka sebenarnya satu titik. Jadi kalau misalkan ini kayak gini, mereka berasal dari titik yang sama. Dari titik yang sama. Kemudian antar kotak mereka tidak nyambung. Mereka nggak nyambung. Jadi kalau saya ke sini dan ke sana,
Maka yang nyambung hanya kotak ini dan kotak itu. Disambung lewat ini. Ini bisa. Ya ini dan itu saja yang nyambung. Marangnya apa? Seri atau paralel? Seri. Nah, butuh berapa hambatan? 3. Ya, yang nggak aman adalah hambatannya. Hambatan ini ketika dialiri arus listrik maka akan panas. Ya, yang sebelah sini akan panas. Mungkin Anda akan tidak sadar menempel, tiba-tiba kenyos. Ya, panas. Hambatan dulu. Kalau di gambarnya ada nggak sih? Karena seri-seri itu ya. Di mana saja? Nah, gambarnya kan sesederhana itu kan ya. Hambatan sama sumber E kan ya. Jadi nggak sederhana kalau misalkan disambung dengan alat ukur. Nah, hambatan secara seri ini dari sini. Supaya seri, maka yang ini berawal dari ujung satunya di sini. Yang ini berawal dari sini sampai ujung. Ya, ini sudah mulai lodok, sudah mulai sih, sudah lodok ya, karena sudah berusia. Kayak gini, ini rangkaian hambatan seri. Apakah harus natanya seperti ini? Enggak. Kalau anda pengen yang artistik, ya berarti di sini dan di ujung-ujungnya. Ya, dengan tegangan 20,5 volt, arus yang mengalir di rangkaian ini itu 0,08. Tapi sekali lagi, tidak boleh pakai ini. Harus ini ada berapa? Kita catat dulu semuanya. 68. Nah, berarti yang sebagai R1 itu harus 68. Ya. Jangan kebolak-balik. Ya. R1 berarti yang berfungsi sebagai R1 adalah 68. Ini belum panas. Biasanya kalau udah lama ini panas. Coba oke ya. Tapi memang panas, Pak. Itu R, cara gampang ukur R. Dilepas dari rangkaian itu. Kalau terus berikutnya yang berapa? I. Arus. Nah, prinsip menggunakan ampere meter berarti kan kita harus pasang kom pasti dipakai ya. Kom pasti dipakai. Terus kalau ampere meter kan yang ini. Jangan lupa selektornya. Kadang saking panasnya ya. Pak keluar Pak nilai ampernya. Iya, soalnya selektornya jadi salah. Kita pakai selektor yang AC. Yang di atasnya tulisan A atau DC ya. Yang di atas tulisannya A atau V itu garis lurus dan garis putus-putus. Kalau yang di trafo sama yang di kalori kan yang gelombang. Ada gelombangnya. Kalau yang ini pilih yang Lurus di atas garisnya. Kalau salah membeledos. Konslet maksudnya. Terus, nah cara merangkainya, kalau mau mengukur I1, ampere meter itu prinsipnya adalah harus diseri dengan hambatan. Sekali lagi, ampere meter itu harus diseri dengan hambatan. Apapun jenis rangkaiannya. Di rangkaian paralel juga ampere meter itu harus diseri dengan hambatan. Sedangkan yang voltmeter itu di paralel dengan hambatan. Apapun jenis rangkaiannya hambatannya. Nanti di rangkaian hambatan di praktikum seri, voltmeternya harus dirangkai paralel. Di rangkaian paralel, voltmeternya juga harus dirangkai paralel. Nah, sekarang saya tunjukkan bentuk nyata dirangkai secara seri dan bentuk nyata dirangkai secara paralel. Ya. Ampere meter dirangkai secara seri dengan hambatan, artinya apa? Harus urut. Ya. Misal ini tadi kan I1. Sorry. Oke, ini yang ini ya. Ini kan R1. Kalau mau mengukur I1, maka ampere meter diletakkan setelah R1. Ini lepas, ya. Setelah R1 kita lepas, kita sambungkan ke ampere meter. Sebenarnya bisa kayak gini. Terus ini nyambung ke mana? Ke I terakhir. Ke sini sebenarnya.
Atau tadi yang ditinggalkan itu lubang yang mana? Nah ini kita pasang di situ. Kita coba keluar ya. Nah di sini 0,07. Oh ya. Sekali lagi. Supaya nggak kayak gini, supaya rapi-rapi. Ada model lain. Intinya caranya ya. Kalau mau mengukur I setelah R ya, I1 berarti setelah ini. Salah satu kakinya I1, ini dilepas, ya, kita pindahkan mana aja, bebas. Kemudian ini kan nggak nyambung sopo-sopo lembar 1, sambungkan ke ampere meter. Sampai sini jelas ya? Artinya apa? Kalau secara gambar garis ini ke R1 ke ampere meter harus nyambung dengan R2. Nah ini kita sambungkan dengan yang ditinggalkan tadi di mana? Ini untuk I1. Selesaikan dulu mengukur I. Ya. Ini untuk I1. I2 kita kembalikan dulu ke rangkaian semula. Ya. Kemudian berarti ampere meter diletakkan setelah I2. Kakinya I2 itu ditaruh mana aja bebas, sambungkan ke ampere meter. Yang ini dari mana? Yang ditinggalkan. Nah, jadi kalau digambar itu E, R1, R2, A, R3 nyambung ke E lagi. Mana yang terlepas? Ini ya, ini yang 3 pindahkan kemana aja. Ini tetap kita sambungkan ke ampere meter, ya. Sambungkan ke ampere meter. Yang belum tersambung taruh di yang ditinggalkan tadi. Ini hasilnya 0,07 minus ya? Iya. Ada minusnya. Artinya kebolak. Kebalik. Ya. Sini kalau kebalik ya jadinya minus. Itu aja sih. Nah, setelah dibalik ya hasilnya sama angkanya tapi udah positif. Jadi itu artinya adalah total sih. Sebenarnya kalau teorinya kan I1, I2, I3 sama. Kalau IAB itu boleh diletakkan setelah sumber. Ya, setelah sumber. Misalkan dari sini, ini yang kita pindahkan ke mana saja. Kita sambungkan ke ampere meter. Ampere meternya sisanya yang ditinggalkan tadi. Sama aja sebenarnya. Teorinya memang sama. I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan IAB kalau seri hambatannya. Tapi jangan lupa ini dipilih dulu. Terus ke meter. Nah, paralel itu jauh lebih mudah. Tinggal mengencapkan saja. Nggak perlu pindah-pindah tadi. Jadi voltmeter kalau mau mengukur V1 ini harus disambung ke kaki-kakinya R1. Kaki-kakinya R1 ada di kotak mana saja? Kotaknya sini dan kotaknya sini ya. Maka voltmeternya dipasang di kotak di mana R1 itu berada. Minus kualik saja. Minus kualik. Serah yang di sana atau yang sini boleh. Tak taruh di sini boleh. Yang penting dalam satu kotak ya. Nah, ini boleh. Kalau V2 taruh di kaki-kakinya V2. Kaki-kakinya V2 ada di mana aja? Sini. Kita lihat, oh V2 yang ini. Dan di situ. Kalau yang untuk V3, beda ya hasilnya ya. Tadi berapa? 13. Kalau yang V3 berarti di sini kan? Bawah ya.
1,1. Iya. Oke, itu V1, V2, V3. Kalau VAB berarti dari ujung ke ujung. Yang ini, ujung yang ini, dan ujung yang sini. Berapa? 20. Harusnya mirip dengan yang keluar dari sini nilainya. Iya, V-nya ini kan 20. 20,4. Itu V dari rangkaian. V1 tambah V2 tambah V3 harusnya ini. Harusnya kayak gitu. Yes. Itu adalah percobaan rangkaian seri. Sekarang sini. Mereka bertemu dalam satu titik yang lain, gitu kan ya? Iya. Terus sini boleh? Pokoknya tiga-tiganya ini dalam satu kotak. Ini rangkaian paralel. Nah, kalau disambung dengan sumber, ya harus disambung dengan sini dan situ. Ya nggak boleh nih taruh sana. Sini boleh, sini boleh, sini boleh. Di sini juga boleh. Yang penting dalam satu kotak. Ya, yang penting dalam satu kotak. Ini rangkaian paralel, hambatan paralel. Tapi ingat, kadang teman-teman tuh sudah dilepaskan tadi ya dari rangkaian seri, kemudian asal pasang lagi di paralel, lupa mana yang R1, mana yang R2, mana yang R3. Ya, dicek lagi aja ya nanti ya. Jadi R1 yang mana? Yang mana? Oh, ternyata saya taruh tengah. Ya, R1-nya saya taruh tengah. Ya, bisa rilis. Karena ini kan di laporan sementara kan satu baris ya jalannya. Jadi kan ini beda tabel ya? Mana? Mau ngukur V dulu atau A dulu? A. V. Kalau saya sih V dulu karena ini kadung V, kan ya? Nah, V dan itu lebih mudah. Berarti kalau mau ngukur V1 ini diencepkan di mana? Di kaki-kakinya R berapa? R1 R1 kan? Iya. Nah, kaki-kakinya R1 ada di mana? Paling kiri. Di sini. Walaupun R1 posisinya di sini kan boleh, kalau bukan tak masukkan di sini. So di sini dan di sini satunya. Oke, ini untuk V1. Kalau V2 sama aja ya. Ya, wah V2 beda Pak, terus sebelahnya. Ini sama deh, mobil ini sama. Sama ya. V3, VAB sama, ujung-ujungnya juga di situ kan ya, ujungnya di sini dan situ. Nah, sekarang yang A-nya kita ubah ke A. Ini jangan lupa di sini ya. Udah mulai bau gosong ya. Oke, udah mulai bau, jadi pasti ada yang panas. Untuk satu. I2 gimana? I2 berarti yang ini ya. Biar gak ruwet kelihatannya. I2 kan yang ini. Kita sambungkan ke ampermeter. Kemudian ampermeternya menggantikan yang ditinggalkan tadi. Teman-teman. Biasanya kalau nah ini ya. Beda ya? Beda. I-nya kalau di paralel, I-nya yang beda. Udah, ini yang kita pindah. Ini misal ini ya, ini menggantikan yang ditinggalkan. Oke. Ya, Anda lihat, ini beda dengan yang di sini. Ya, makanya yang harus dibaca adalah yang sini yang ditulis. Ini itu untuk rangkaian IAB sebenarnya. Kita coba buktikan kalau IAB apakah nilainya sama atau mendekati ini. Untuk IAB kita kembalikan ke rangkaian semula. Mana yang disambungkan dengan ampermeter? Asap Pak, ada asap. Ada asap kan itu.